Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jul Hasan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100886. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 06 Marsonja kelas 4 SD dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi kesehatan itu sangat penting. Kalau nggak sehat, nggak bisa sekolah, ya kan? Iya. Baik, sebelum kita belajar, kita ngaji dulu, ya. Siapa yang tidak sekolah pada pagi hari ini? Ada? Ada? Siapa? Oke. Terus siapa lagi? Ada yang tahu kenapa mereka nggak sekolah? Sakit. Si Rudi? Oh iya. Terima kasih. Ya. Oke. Siapa tadi piket? Udah disapu nggak kelasnya? Oke, kelasnya sudah bersih. Siap untuk belajar? Baik, mantap. Baik, terima kasih ketua kelas. Tahu nggak arti doa itu? Ada yang tahu arti doanya? Doa itu nak berarti kita meminta kepada Tuhan agar kita diberikan ilmu pengetahuan, agar kita bisa menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Ya, jadi rajin-rajinlah berdoa agar suatu saat nanti kita menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan bagi banyak orang. Makanya itu sekolah jangan malas, agar suatu saat nanti bisa menjadi orang hebat. Kita menyanyi lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Menyanyi sama-sama ya. Indonesia
sudah dewasa. Ya, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita akan mempelajari itu. Kenapa beda badan orang dewasa dengan anak yang masih kecil? Ya, karena coba lihat ke depan ini. Di sini kita akan mempelajari menyambut usia balik. Nanti setelah kita belajar, kalian itu harus tahu apa itu arti balik, apa tanda-tanda balik, dan bertanggung jawab. Dan setelah belajar nanti, kamu, kita semua yang ada di kelas ini haruslah tahu, harus mengerti apa yang akan kita capai setelah belajar nanti. Ya, jadi harus betul-betul giat. Boleh di sini nanti saling beradu argumentasi, boleh. Pak, aku ini Pak, aku menurut ini Pak, boleh. Ya, pokoknya kita berkompetisi. Siapa yang terbaik harus bisa nanti menjelaskan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, nanti kita belajar ada tahapannya. Mulai dari tadi menyanyi lagu Indonesia Raya. Nanti ada tayangan video, kalian menonton. Setelah itu nanti ada kita presentasi. Jadi persiapkan dirimu. Ini Bapak bagi kelompok. Nanti tiap-tiap kelompok akan maju untuk presentasi hasil yang Bapak kasih nanti diskusinya. Ya. Siapa yang tahu arti balik? Ada yang tahu nggak? Ayo. Muti, tahu arti balik? Ya. Arya, tahu arti balik? Tidak tahu. Nah, jadilah inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi sebelum mulai, berdiri dulu. Berdiri dulu. Agar kita menjadi semangat belajarnya. Ayo semuanya, tepuk semangat. Pembelajaran kita hari ini adalah menyambut usia balik. Coba perhatikan video yang akan Bapak tampilkan di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra-remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tubuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian
kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan. Dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu telah menonton video pembelajaran menyambut usia. Di sini Bapak akan jelaskan kembali yang disampaikan dalam video pembelajaran tadi. Kalau ada yang belum mengerti dengan video pembelajaran tadi, di sini Bapak akan jelaskan kembali. Ya. Ayo nak, pembelajaran kita hari ini adalah menyambut usia balik. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: 1. Akil. Akil. 2. Dewasa. Jadi balik itu ada 2, akil sama dewasa. Tapi yang biasa kita sebut adalah balik itu artinya dewasa. Ya, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Jadi yang laki-laki, yang perempuan kalau sudah dewasa, tanda-tandanya berbeda. Tidak sama, nah. Ada yang sama, tapi kebanyakan ada yang berbeda. Ya. Nah, orang yang telah balik, orang yang telah dewasa disebut dengan mukallaf. Oke, tanda-tanda balik atau tanda-tanda dewasa. Jadi ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Menurut ilmu fikih ini menurut ilmu agama kita, agama Islam. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda dewasa itu ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, ini untuk perempuan, dan ada untuk laki-laki, yaitu haid. Apa itu haid, Pak? Haid itu keluar darah dari alat kelamin perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki ada haid. Kalau ada haid laki-laki, bahaya itu. Perlu dibawa itu ke rumah sakit. Satu lagi, apa? Berusia 15 tahun. Kalau berusia 15 tahun ini berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan. Abdul, udah mimpi basah? Belum. Udah berumur 15 tahun? Belum. Berarti kamu belum dewasa. Zahra, Wafik, ataupun si Muti, udah haid? Belum. Udah berusia 15 tahun? Berarti artinya kamu belum dewasa. Ada 2, menurut ilmu fikih 1, menurut ilmu biologi 1 lagi. Nah, mari kita lihat. Ini menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda dewasa itu ada beberapa macam. Untuk laki-laki, 1. Baca dulu. Pandi. Suara terdengar semakin berat. Kalau laki-laki waktu masih kecil suaranya nggak berat, masih ringan. Kalau sudah dewasa suaranya makin berat, kayak bapak ini, makin kuat, makin berat. Biasanya suaranya waktu kecil, waktu belum dewasa, sekarang makin berat dia suaranya. Ya, itu untuk laki-laki. Selanjutnya, ini tanda-tanda dewasa menurut ilmu biologi bagi perempuan. Yang pertama, Putri baca dulu. Suara terdengar merdu. Suara terdengar merdu. Ini beda laki-laki. Kalau laki-laki tadi suaranya semakin berat, kalau perempuan suaranya tambah merdu. Makanya kalau perempuan yang sudah dewasa banyak yang suka menyanyi. Kenapa banyak suka menyanyi? Karena dia merasa suaranya makin
dewasa atau balik. Selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Tadi kalau haid, kalau mimpi basah, itu nak kamu sedang berhadas besar namanya. Apa? Hadas. Kalau sedang berhadas besar, kalau sedang haid, kalau sedang mimpi basah, ada yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Sholat. Nggak boleh sholat. Kenapa? Karena sedang berhadas. Hadas ini artinya kotoran. Kotoran. Kalau sedang kotor, jangan sholat. Apalagi, jangan membaca Al-Quran. Nggak boleh. Apalagi, jangan menyentuh Al-Quran. Apalagi, jangan membawa Al-Quran. Nggak boleh kalau kita sedang berhadas. Apalagi, tawaf. Tawaf itu nggak boleh kalau sedang berhadas. Terus, kalau sudah berhadas besar, kalau sedang berhadas besar, apa yang kita lakukan, Pak? Yang kita lakukan adalah mandi wajib. Apa? Mandi wajib. Bagaimana tata caranya, Pak? Kami belum bisa mandi wajib. Kami cuma bisa mandi biasa. Bagaimana tata cara mandi wajib, Pak? Mandi wajib itu sama seperti mandi biasa. Ada yang membedakan beberapa sedikit saja. Kalau mandi wajib, kita yang pertama kita lakukan adalah apa? Mencuci telapak tangan. Cuci dulu tangan. Cuci tangan. Kalau mandi biasa enggak kan? Langsung aja. Atau di sungai langsung lompat. Kalau mandi wajib cuci dulu tangan. Kalau dibasuh kaki kita, baru tuangkan air ke kepala sampai basah semua anggota tubuh kita. Ya. Tadi seperti itu tata cara mandi wajib. Betul, disiram sela-sela semua jari-jari. Pokoknya badan kita semua harus basah. Harus basah. Oke, lanjut. Kalau sudah balik, kalau sudah dewasa, disebut dengan mukallaf. Kalau sudah dewasa, sudah balik, kita tidak seperti anak kecil lagi. Kita bukan anak kecil lagi. Kenapa? Karena kita telah dewasa. Bukan anak kecil lagi. Kita sudah dewasa. Ada hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan atau laksanakan. Kalau sudah dewasa, sudah balik, kamu tidak boleh lagi meninggalkan sholat fardu. Itu kalau sudah dewasa, nggak boleh lagi meninggalkan sholat fardu. Sholat yang 5 waktu. Apalagi menutup aurat. Menutup aurat ini harus dilakukan kalau sudah dewasa. Siapa yang tahu aurat? Ayo, siapa yang tahu arti aurat? Saya. Apa Budi? Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh dilihat orang. Sesuatu yang tidak boleh Diperlihatkan kepada orang. diperlihatkan kepada orang. Bagus. Apa lagi? Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu adalah auratnya. Sesuatu dari tubuh kita atau anggota tubuh kita tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu adalah aurat. Aurat laki-laki mana? Siapa yang tahu? Mana yang harus ditutup? Rudi. Dari pusat sampai perempuan. Siapa yang tahu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selain
akan membagikan. Di dalam kertas ini ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Ya, kerjakan secara kelompok. Kelompok 1, nih. Kelompok 1 ini pertanyaannya. Nah, tuliskan ini. Oke? Siapa yang boleh? Si Padin. Kelompok 2. Nih. Nah, ini pertanyaannya. Nih. Oke? Ya. 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 Kelompok 3. Tidak jalan ya. Ayo, waktu pengerjaan LKPD ini, Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Nah, silakan dikerjakan. Sudah siap semuanya? Baik, oke. Kalau memang sudah siap semuanya, kita akan lakukan persentase. Ya, tadi sebelum kita persentase, kita ice breathing dulu. Udah penat kan? Udah jenuh? Oke, kita ice breathing dulu, biar semangat. Siap untuk presentasi? Ayo kelompok 1, maju. Tampilkan apa yang telah kamu kerjakan. Dan kelompok 1, 2, dan 3, dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Tanda-tanda dewasa bagi laki-laki dan perempuan. Tuliskan tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu fisik dan biologi. Umumnya jantung, suara semakin berat, kandungan lemes, dan jantung, rambut lainnya. Oke, pertanyaan pertama adalah Apa yang dimaksud dengan usia balik? apa yang dimaksud dengan usia balik? Usia balik itu artinya dewasa. Pertanyaan kedua, Tuliskan tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu fisik dan biologi. tuliskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda dewasa bagi laki-laki adalah mimpi berumur 15. Menurut ilmu biologi, umurnya jambul, kumis, jenggot, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi itulah hasil persentase dari kelompok 1. Ada yang menanggapi? Mas. Nah, oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Kelompok 2.
Kasih ya Kak. Keluarnya darah dari anak selain perempuan. Ya. 2. Tuliskan tanda-tanda terhadap perempuan tersebut seperti dan dialog. Suara makin merdu, kulit semakin halus dibanding laki-laki. Timbulnya nada makin membesar, tumbuh bulu pada anggota tubuh. Nafsu makan semakin mendekat. Oke. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1 apa tadi yang pertama? Apa yang dimaksud dengan haid? Apa yang dimaksud dengan haid? Haid itu adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Yang kedua, apa tanda-tanda dewasa bagi perempuan menurut ilmu fikih dan biologi? Oke, menurut ilmu fikih, tanda-tanda dewasa bagi perempuan itu yang pertama, haid, ya kan? Yang kedua, berumur 15 tahun. Menurut ilmu biologi, banyak tadi ya. Ada perubahan fisik pada anggota tubuh, suara semakin lembut, semakin merdu, kulit semakin lembut, nafsu makan meningkat. Terima kasih kepada kelompok 2, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang untuk kelompok 3. Baik, silakan. 1. Apa saja larangan bagi anak yang telah sampai usia balik? 1. Sholat fardu, tawaf, berdiam di masjid, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Apa saja kewajiban anak setelah sampai usia balik? 2. Sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, berbakti kepada orang tua, puasa Ramadan. Baik, itu adalah hasil persentase dari kelompok 3. Pertanyaan pertama tadi apa? Apa saja larangan bagi anak yang telah sampai usia balik? Apa larangan bagi anak yang telah usia balik atau dewasa? Apa larangannya? Tawaf, puasa, sholat, berdiam di masjid, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, menuntut Al-Quran. Itu larangan bagi orang yang berhadas besar. Terus nomor 2. Apa saja kewajiban anak setelah sampai usia? Kalau sudah sampai usia dewasa, sampai usia balik, apa yang harus dilakukan? Puasa wajib, sholat sudah wajib, menuntut ilmu. Apa tadi? Menutup aurat. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok. Tunggu dulu. Ada nggak yang ingin bertanya atau melengkapi? Ada, pas. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Masih tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Baiklah, jadi itulah hasil persentase dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi. Jadi ya, kalau kita sudah dewasa, kita itu harus sholat, harus puasa, harus menjaga akhlak ketika telah sampai usia dewasa atau balik. Jangan lagi seperti anak-anak, udah beda. Kamu bukan anak-anak lagi, kamu sudah dewasa. Jangan perilakunya seperti masih anak kecil. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berakhlak. Jangan. Kalau nanti sudah dewasa, nak, berubah. Yang tadinya tidak sholat, kalau sudah dewasa harus yang tadinya meninggalkan puasa, kalau sudah dewasa harus puasa. Jadi begitu nak, kewajiban kita setelah kita dewasa. Baik. Setelah kita belajar menyambut usia balik, apa yang kamu ketahui? Apa? Sudah tahu apa itu balik? Ya. Apa? Mungkin Dewasa. dewasa. Sudah tahu tanda-tanda
sudah kita pelajari tentang menyambut usia dewasa, menyambut usia balik. Kamu sudah mengerti, sudah tahu apa itu balik, bagaimana tanda-tandanya, ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah balik itu artinya dewasa. Ya. Orang yang sudah dewasa disebut dengan mukai. Pak, bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut ilmu fikih, yang kedua menurut ilmu Kalau menurut ilmu fikih sudah kita terangkan tadi, sudah kita jelaskan tanda-tandanya. Satu, haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki. Berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut ilmu biologi juga tadi sudah kita jelaskan. Bagi laki-laki tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, suara semakin berat, tumbuhnya bulu-bulu, ya kan? Nafsu makan menambah, nafsu makan meningkat. Bagi perempuan juga tadi sudah kita jelaskan, yaitu tanda-tandanya menurut ilmu biologi adalah suaranya semakin lembut, kulitnya semakin halus, nafsu makan meningkat. Apa lagi? Tanda-tanda ya, kulit tubuhnya halus, nafsu makannya meningkat, tubuhnya bulu, perubahan fisik. Ya, jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita berdoa sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Ya, jadi sampai di sini dulu.